Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Nuji, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Adapun refleksi saya merujuk pada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tugas guru adalah menuntun agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Berikutnya, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa semua murid dapat mengikuti apa yang diajarkan guru, asalkan dia mengikuti pelajaran dengan baik serta rajin berlatih mengerjakan soal. Akan tetapi, sesudah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Merekalah memiliki cara belajar masing-masing. Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Dulu saya juga berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu, yaitu guru sebagai satu-satunya sumber belajar bagi murid. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Mereka sebagai subjek pembelajaran, sehingga merekalah yang membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid sesuai kebutuhan murid, serta mengikuti gaya belajar mereka. Kemudian, saya juga pernah berpikir bahwa menilai siswa berfokus pada aspek pengetahuannya. Akan tetapi, setelah saya belajar modul ini, saya sadar bahwa menilai siswa tidak boleh hanya menilai aspek pengetahuannya saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilannya, karena ketika nilai ini tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan murid. Kemudian, apa yang berubah setelah saya mempelajari modul ini? Yang pasti merubah pemikiran bahwa satu, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik siswa, karena setiap siswa ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat, menilai siswa tidak hanya berfokus pada pengetahuan, akan tetapi pada sikap dan juga keterampilan. Kemudian merubah perilaku. Yang pertama, mendesain pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas berdasarkan minat, bakat, dan memfasilitasi mereka dalam belajar. Yang ketiga, berusaha menggali potensi anak agar dapat menuntun sesuai kodrat alam maupun zamannya. Kemudian apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mendesain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan yang menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu,
akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, setiap anak memberi kodrat alam yang berbeda-beda, maka pembelajaran harus menyesuaikan kodrat alam dan zamannya. Yang keempat, pendidikan yang sesungguhnya adalah menghamba kepada anak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.